Saat ini stunting menjadi perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Kesehatan RI. Stunting merupakan kondisi gangguan pertumbuhan pada anak akibat kekurangan gizi kronis, sehingga menyebabkan tubuh anak lebih pendek dari anak usianya. Anak yang mengalami stunting mempunyai daya tahan tubuh yang lebih rendah, sehingga lebih mudah terkena penyakit dan ketika dewasa akan lebih berisiko menderita penyakit degeneratif. Tidak hanya mempengaruhi kesehatan anak, stunting juga akan mengakibatkan perkembangan otak anak tidak maksimal yang berakibat penurunan kecerdasan pada anak. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk menurunkan angka kejadian stunting. Salah satu langkah yang gencar dilakukan adalah intervensi pada 1000 hari pertama kehidupan atau HPK. 1000 hari pertama kehidupan dimulai dari proses pembuahan janin dalam rahim selama 9 bulan ibu hamil atau 270 hari dalam kandungan sampai anak berusia 2 tahun atau selama 730 hari. Tersebut disebut juga periode emas bagi pertumbuhan anak. Karena pada periode itulah sel-sel otak dan pertumbuhan badan berkembang dengan cepat, sehingga diperlukan intervensi yang tepat pada pola pengasuhan di 1000 hari pertama kehidupan. Dalam video ini, kami akan mengilustrasikan sebuah studi kasus, yaitu seorang ibu hamil yang mengalami kesulitan dalam mengkonsumsi makanan untuk memenuhi asupan gizi bagi bayi yang ada di kandungannya. Sehingga ibu ini khawatir anaknya akan mengalami kekurangan gizi di 1000 hari pertama kehidupan. Lalu ia berkonsultasi ke kader PKB dan penyuluh keluarga berencana yang ada di wilayahnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu. Ya, Silakan duduk, Bu. Bu, hari ini saya mengajak Bu Jainab, Bu, sebagai penyuluh KB di wilayah kita ini. Nanti Ibu kalau ingin ada yang ditanyakan, tanyakan aja Bu, sesuai yang Ibu tanyakan kemarin. Ini begini, Bu. Saya mau bercerita bahwa saya ini dalam kondisi hamil 3 bulan. Saya ini, Bu, pada kehamilan semester pertama ini, saya ini susah sekali untuk makan. Mencium bau makanan saja sudah mual, muntah-muntah. Jadi bagaimana, Bu, supaya anak yang nantinya akan saya lahirkan itu tetap sehat dan tidak mengalami berat badan yang rendah? Baik, Bu. Jadi ibu tadi ibu hamil ya, ibu hamil kemudian keluhannya tadi susah makan ya, Bu. Itu kenapa, Bu, jadi susah makan? Tadi mual-mual ya, Bu? Ya, mual-mual. Sebenarnya kalau misalnya Kalau sudah makan bisa muntah, bisa Iya. dikeluarkan kembali, Bu. Oh iya. Sebenarnya kalau sebenarnya yang terjadi pada ibu-ibu lain ketika hamil juga seperti ini, Bu, kebanyakannya gitu. Cuman kalau misalnya hal ini, kondisi seperti ini terus-menerus tidak diatasi gitu. Jadi anak yang lahir nantinya bisa berat badannya kurang, ya, berat badan lahir rendah gitu, kemudian tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya yang dikenal dengan stunting. Ibu pernah mendengar stunting, Bu? Jadi stunting itu adalah tinggi badan anak tidak sesuai dengan usianya. Nah, ini bisa berakibat fatal nantinya. Kalau stunting itu tidak bisa lagi diatasi. Jadi keluhan ibu tadi yang tadi mual-mual, tidak ingin makan, itu diupayakan aja, Bu. Kira-kira ibu suka makanan apa? Kalau misalnya buah-buahan apa yang ibu suka, makan aja gitu, Bu. Yang penting makan. Nah.
Sebenarnya hal yang dialami ibu juga dialami oleh ibu-ibu yang lain ya Bu. Hanya saja mungkin ibu perlu tahu tentang 1000 Hapika. Ibu pernah mendengar Bu tentang 1000 Hapika? Belum Bu. Baiklah Bu. Jadi 1000 Hapika itu adalah 1000 hari pertama kehidupan. Dimulai sejak ibu hamil, kemudian menjadi embrio sampai anak berumur 2 tahun. Nah, pada masa-masa ini Bu sebenarnya adalah periode emas, dikenal dengan periode emas Bu. Dimaksudkan periode ini adalah kesempatan bagi ibu untuk menjadikan anak ibu nanti lahir sehat, kemudian cerdas, kemudian tumbuh kembangnya baik. Jadi tadi keluhan ibu seperti mual-mual, tidak ingin makan, muntah-muntah, itu kalau bisa diupayakan Bu. Cara mengupayakannya bisa saja ibu bisa makan makanan yang lain mungkin yang kira-kira ibu suka. Ibu suka apa kira-kira? Misalkan ibu cuma suka sayur ini, biarlah sayur itu. Kemudian buah-buahan apa yang ibu suka, atau barangkali pengganti nasi, mungkin makan nasi mual, mentah, bisa makan roti. Dan itu susu ibu hamil. Nah sekarang kan susu ibu hamil banyak yang kualitasnya baik gitu. Jadi minum susu itu sudah di dalam susu itu sudah semua terkandung zat gizi yang baik untuk ibu hamil. Nah, kemudian lagi kita tidak hanya menjaga pada saat-saat hamil ya Bu. Pada saat anak lahir juga kita pada saat dilahirkan, pada saat pertama, jadi yang utama itu apa Bu? Air susu ibu. Pernah Bu mendengar tentang ASI eksklusif? Jadi ASI eksklusif tadi itu adalah air susu yang disusukan itu selama 6 bulan. Dan ketika yang pertama sekali itu air susu yang keluar adalah itu adalah untuk sebagai zat imun, ya, sebagai zat imun untuk anak kita, untuk menangkal penyakit-penyakit yang mungkin datang gitu ya. Nah begitu. Nah sekaitan dengan ini ada namanya penerapan fungsi agama ya Bu. Penerapan fungsi agama di dalam keluarga. Jadi di dalam keluarga itu penerapan fungsi agamanya yang pertama adalah sekaitan dengan kehamilan ini, itu ada hadis Nabi, kebetulan saya lupa hadisnya. Apakah kamu tidak khawatir akan meninggalkan anak-anak yang lemah? Nah, kalau kita ingat hadis Nabi seperti ini, mudah-mudahan menjadi semangat ibu untuk mengupayakan supaya ibu tadi makannya, mungkin selera makannya mungkin bisa muncul gitu. Demikian. Kemudian pada saat kita merawat setelah lahir tadi ya Bu, itu air susu ibu selama 6 bulan, kemudian tambah setelah 6 bulan itu ada yang disebut dengan MPASI, makanan tambahan. Jadi makanan tambahan ini perlu ditambah dengan makanan-makanan yang bergizi ya. Jadi yang bergizi seperti lauk pauk ya, lauk pauk, kemudian sayur-sayuran ya Bu, buah-buahan. Nah, jadi itu sangat baik untuk dikonsumsi. Ini sudah sore Bu, kami mohon izin pamit ya. Ya Bu, terima kasih Bu atas kedatangannya. Iya, sama-sama Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.